Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jabbar al-qahar al-aziz al-ghafar minkum bil-laili wan-nahar tadhkiratan lil-albab wal-absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhum وتفرقنا من بعده فرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا امين يا رب العالمين. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita yang masih fresh lagi. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ada juga Ketua DKM 2 periode. Dan pengurus DKM lainnya, Stefan dan seluruhnya, saja para jemaah sekalian, mudah-mudahan bersama kita di Masjid Al-Hidayah Klaster Kopas Perumahan ini bersama kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di episode pekan ketiga dari bulan Februari ini. Kalau melihat penanggalan Hijriah, kita berada di salah satu bulan haram, ya, salah satu bulan haram. Dan di majelis ini sering kita bahas terkait dengan keutamaan bulan haram. Ini hanya mengingatkan saja bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Dan dijelaskan dalam keterangan yang kita dapati dari manusia dan para ulama mendukung dari hadis Rasulullah yang disebut dengan 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar. Ini disebut dengan Rajab Mudhar karena dulu Rajab itu ada Rajab Mudhar, ada Rajab Rabi'ah. Ini adalah Rajab Mudhar, salah satu bulan haram di mana Allah menegaskan la tazlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau berbuat zalim atau menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain di bulan-bulan haram ini. Dijelaskan oleh para ulama, yang antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan berarti di lain bulan haram ini, yang bulan haram ini boleh berbuat zalim, bukan. Artinya kalau berbuat zalim, berbuat dosa atau berbuat maksiat di bulan haram, Allah akan menggandakan balasan dosa. Begitupun kalau kita melakukan kebaikan, konsekuensinya adalah kalau kita melakukan kebaikan di bulan haram, Allah akan menggandakan kebaikan. Mudah-mudahan, ya, amal ibadah kita, salat kita, tilawah Al-Quran kita, ta'lim kita, i'tikaf kita, dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan menjadi amal perbuatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat kita, untuk kemudian semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah, sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan segala niatan baik kita
menjadi jalan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan para alim ulama yang sudah mendahului kita, baik di masa lampau ataupun di masa sekarang. Ya, di masa lampau itu pastinya pengarang kitab ini Syekh Nawawi dan Imam Nawawi, Syekh Imam Nawawi, dan juga para alim ulama termasuk Abu yang kayak gitu, dan juga ulama-ulama yang baru saja meninggal. Ya, ulama kita dengar Syekh ya, beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Banyak ya, Masya Allah. Ya, yang namanya penyakit datang dari Allah. Yang namanya ajal, setiap nafas memang ada ajal, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun ini patut menjadi bahan renungan bagi kita semua. Ya, kapan kita akan menyusul pendahulu kita? Ya, mudah-mudahan kita sudah punya bekal sebelum nanti ajal datang. Amin ya rabbal alamin. Dan para ulama yang sudah mendahului kita, ya, kalau ada khilaf semoga dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang melanjutkan perjuangan para ulama semoga istiqomahkan salat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam hidayah taufik dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita coba lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan sering ya disampaikan dalam majelis ini bahwa memang judul-judul yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau buka kitabnya, ya, ini kita baru di bidayah kita, ya, baru di bidayah kita. Di luar bidayah kitab ini ada judul-judul sendiri, judul-judulnya gitu ya. Jadi kita baru di sini, baru jelas, baru di sini, ya. Isinya ada sekian bab, dari bab ikhlas, terus ya, sudah totalnya ada 80-an. Kita baru sampai di sini. Nah, dari sini babul infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya semi parenting ya, insyaallah. Ini hadis yang terkait dengan keluarga. Ada bab al-wasiyah bisa, ada ya, ini kaitannya dengan ya, wasiat, kita memberikan nasihat untuk istri. Anissa ini maksudnya adalah istri. Lalu kemudian bisa dibilang nasihat-nasihat untuk para istri, bisa dibilang seperti itu. Lalu kemudian di bab 35 terkait dengan hak zauj 'ala mar'ah. Ya. Jadi bab 34 35 kaitannya dengan bagaimana menjadi suami dan istri yang baik berdasarkan arahan-arahan dari Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya.
Kemudian kemarin kita bahas tentang an-nafaqah, al-iyal, iyal di keluarga, masih berkaitan dengan keluarga. Nah, ya, lalu di bab ke-37 ini lebih umum, yang lebih umum, yakni al-infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Jadi infaq, nafaqah, ya, itu asal katanya sama, tapi kita mengeluarkan sebagian harta kita atau seluruhnya, ya, sebagian harta kita atau seluruhnya untuk diberikan kepada orang lain, yang disebut dengan infaq atau nafaqah. Mimma yuhibbu itu maknanya adalah kita menafkahi dengan sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan, yang sebenarnya kita cintai, yang sebenarnya benda itu adalah sesuatu yang menurut kita spesial. Nah, ini disebut dengan mimma yuhibbu. Wa minal jayyid. Jayyid di sini kalau dalam bahasa Arab adalah baik. Tapi maknanya yang kita dapati dalam syarah dari Mufarihin, ya, syarahnya sudah saya turun ke PDF, ya. Maksudnya minal jayyid adalah adah. Adah itu sesuatu yang biasa, ya, menginfakkan sesuatu dengan benda atau sesuatu yang biasa. Jadi sedekah atau infak atau nafkah itu bisa dengan sesuatu yang istimewa, bisa pula dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Namun keduanya adalah sesuatu yang baik, yang bendanya baik, diperoleh dengan baik, dan bisa membawa kebaikan. Prinsip. Jadi tidak sekedar sedekah, tidak sekedar sedekah. Karena bahaya juga, ya. Saya mau sedekah nih ke ente, sedekah apa? Sedekah minuman keras, sedekah sabu-sabu, kan kacau, ya, kacau. Nah, kacau. Nah, ini jadi memang zatnya ini baik, membawa kebaikan, diperoleh dengan baik, ya. Nah, ini yang memang dituntut, tolabul, dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Rasulullah SAW. Seperti itulah, ya. Nah, di dalam hadis ini, ya, di dalam kitab ini ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi sebuah pembahasan. Yang pertama, kemarin sempat saya kirim lewat WA, ya. Jadi hari ini kita tidak fotokopi, jadi sudah frame, ya. Nah, tapi sama lah yang ada di atas. Wa qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah sekali-kali engkau semua akan dapat memperoleh kebajikan sehingga engkau semua suka membelanjakan atau menafkahkan dari sesuatu yang engkau cintai. Kita coba baca tafsirnya. Lan tanalul birra maksudnya bukan sama sekali tidak mendapatkan kebaikan. Jadi bukan berarti kalau kita sedekah, kalau kita menafkahi keluarga atau memberikan infak kepada orang lain, bukan dengan sesuatu yang istimewa, bukan dengan sesuatu yang kita yang kita cintai, bukan berarti kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kamalul khair, maksudnya, ya, kamalul khair atau hakikatul bir, hakikat kebaikan atau kebaikan yang sempurna adalah yang demikian. Karena dalam banyak
banyak hadis itu kan banyak disebutkan. La yu'minu ahadukum, ya, tidak dianggap beriman di antara kalian semua. Apa? Dengan apa? Dengan ikromudif atau ikromudif. Ada tamu datang ke kita berbuat baik dengan tamu. Kalau misalkan kita tidak berbuat baik dengan tamu, maka apakah otomatis tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak demikian. Ya, atau hal lainnya. Contoh imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu di jalanan yang sekiranya bisa mengganggu orang lain. Kemudian ketika kita melihat sampah terus kita diemin, apakah otomatis iman kita hilang? Tidak. Maksudnya adalah itu adalah bagian-bagian yang bernilai keimanan. Nah, dalam hal ini adalah bagian-bagian yang bernilai kebaikan. Kalau ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna, kalau ingin mendapatkan hakikatul bir, hakikat kebaikan, maka jika ada sesuatu yang kita cintai, kita nafkahi dari itu, kita infak dari situ. Ya. Lalu bagaimana ketika menginfakkan sesuatu yang biasa-biasa saja? Boleh-boleh juga. Ya, sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, contohnya di dompet antum nih, ada 2 lembar uang. Yang satu selembar 2 ribuan, yang satu selembar 100 ribuan. Ini ada kotak amal. Anak tanya saja jujur-jujurnya, antum lebih cinta yang mana di antara 2 itu? Bukan berarti kalau sedekahnya 2.000, wah itu enggak diterima itu kebaikan. Tetap diterima. Tapi kalau yang diinfakkan itu yang 100.000, itu kamalul khair. Gitu ya. Baik. Apa saja yang termasuk dengan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Ar-Rahmah wal Ridha wal Jannah. Limpahan kebaikan itu ketika kita melakukan kebaikan yang totalitas, tidak setengah-setengah, bahkan mengorbankan sesuatu yang istimewa menurut kita, yang menginfakkan sesuatu yang istimewa menurut kita, maka balasannya Allah akan berikan rahmah, berikan kepadanya kasih sayang. Orang kalau sudah sayang sama Allah, kelar hidupnya. Ya, waridha, Allah sudah ridho, kelar hidup kita. Memang kita mau ngapain di dunia? Kita mengejar ridho Allah. Ya kan? Mengejar ridho manusia, udah baik banget. Wah, ada apa nih? Tiba-tiba baik sama saya. Waduh, kayak ya. Ya seperti itu. Jangan-jangan mau nyalek besok. Ya. Wal jannah, dan surga. Jadi dapatnya 3. Kalau sudah kamalul khair, dapatnya 3. Rahman, ridha, wal jannah. Siapa yang tidak mau seperti itu kan? Itu. Hatta tunfiqu ma tuhibbu. Nah, menginfakkan sesuatu bisa berupa mimmalin, berupa harta, atau mimma ya'ummu, atau sesuatu yang sifatnya lebih umum selain harta. Contohnya apa? Kabadlil jah. Kabadlil jah. Bazlul jah itu adalah kita punya potensi sesuatu, kita bisa bantu orang lain. Misalkan ada motor yang sedang bocor bannya, kita bantu dorong ya. Atau ada kendaraan yang mogok, kita panggilkan bengkel. Kenapa motornya? Wah, mogok. Itu saya pernah kejadian itu di jalan pintas kuburan ya.
Yang di belakang masjid, ada tukang bawa barang-barang dagangan, rantainya putus di situ, dekat kuburan situ. Wah, ini manusia mudah-mudahan gitu ya. Kenapa Pak? Ya kan gitu. Wah, ini banyak. Kan orang-orang lewat situ kan takut ya, begal dan sebagainya. Saya kan ngambil jalan pintas aja di situ. Waduh, jam segini ada pembengkel. Kesian sekali saya bilang, bawa barangnya banyak lagi itu. Ya sudah, cari-cari ya ketemu. Kita kasih tahu tukang bengkelnya takut curiga juga kan ya. Gini gitu kan, sudah apa bantu bisa. Nah, usaha-usaha seperti itu pun dihitung sebagai nafkah. Sebagai apa? Nafkah. Kan disebut dengan di sini kabadul jah fi mu'awanatil ikhwan, yang membantu saudara kita, tetangga kita, orang lain. Atau melakukan sesuatu yang kita anggap sepele, padahal itu bisa berdampak besar bagi kita atau bagi orang lain. Yang bahkan di sini disebut wal badan, disebut juga wal badan, nafkah buat badan kita sendiri. Ya. Jadi jangan zalim. Wah, pagi tidak sarapan, aktivitas padat, akhirnya kemudian zalim terhadap badan kita sendiri. Ini. Jadi infak itu bisa beraneka ragam, bisa dengan harta, bisa dengan fi mu'awanil ikhwan, apa yang kita bisa mampu lakukan untuk saudara-saudara kita, atau bil badan, atau bentuk badan kita sendiri. Prinsipnya apa? Fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsipnya. Ya, jangan bantu orang lain untuk melakukan maksiatan, begitu kan? Itu pemabuk, itu nih anak kasih sedekah gitu kan? Buat beli sabu-sabu, nggak boleh, karena harus dimutasi ta'atillah. Ya, buat mati fisik. Jadi niatannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya. Baik. Nah, ini tafsir dari lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat selanjutnya yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini berkaitan dengan tema kita. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Maknanya adalah, ya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari apa-apa yang engkau semua usahakan, dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi, dan janganlah engkau semua sengaja memilihkan yang buruk-buruk di antara yang engkau semua nafkahkan. Nah, ini makin spesifik ya, semakin lebih diperjelas dalam ayat ini. Kita coba buka tafsirnya. Baik, jadi yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, maksudnya adalah nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari apa-apa yang kau semua usahakan. Maksudnya adalah yang halal-halal, ya. Yang halal-halal apanya? Yang halal-halal cara mendapatkannya, dan juga bukan merupakan sesuatu yang punya potensi untuk mendatangkan kemaksiatan. Seperti tadi, ya, benda-benda yang memang diharapkan untuk dikonsumsi, atau mendapatinya dengan cara yang tidak baik. Jadi itu yang disebut dengan thayyibat, yang sesuatu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, maksudnya adalah banyak hal, banyak benda-benda yang baik sebenarnya di alam semesta ini yang kemudian Allah jadikan bagi kita untuk bisa dimanfaatkan. Contohnya apa? Minal hubub,
hubub itu biji-bijian. Watamar. Nah ini karena di Arab jadi kurma. Ya kalau kita di sini banyak singkong, ya, ubi atau dan lain sebagainya. Maksudnya di sini adalah buat orang yang punya profesi bertani atau berkebun. Ya sedekahkanlah dari hasil bumi itu, gitu ya, seperti hubub watamar maksudnya. Wal ma'adin, ada juga yang lain yang terdapat potensi alam. Ya, yang termasuk potensi alam. Apa diantaranya? Barang tambang, ma'adin. Barang tambang. Nah, ada yang punya profesi mungkin perkilangan minyak, gitu ya, atau menemukan sesuatu yang berharga dari bumi, gitu, hasil bumi. Nah, ini sedekahkan dari itu, ya, sedekahkan dari itu semua. Mimma akhrajna lakum minal ardh, ya. Wala tayammamul khabis. Ya, janganlah kamu memilih yang buruk. Maknanya adalah jangan begini. Habis panen misalkan. Nah, kan ada yang mau busuk-busuk tuh ya. Ya, yang udah hitam-hitam. Wah, yang ada ulatnya itu malah yang diberikan ke orang lain. Jangan begitu, ya. Ini kata Allah, yang firman Allah dalam Al-Quran. Ya. Misalkan di rumah ada baju yang sudah robek, sudah tidak layak pakai, dikasih ke orang lain. Nah ini jangan seperti itu. Nauzubillah, malah makanan yang sudah expired balik ke orang lain, mabuk orang lain. Ini maksudnya seperti itu. Kalau masih layak makan, oke. Kalau masih layak pakai barangnya, oke, masih oke. Tapi kalau yang sudah seperti itu, nah ini parah. Bahkan di sini di dalam tafsirnya dikatakan, ya, tidak hanya barangnya, tapi juga maksudnya. Jangan sampai kita sedekah tapi punya maksud buruk. Kita sedekah tapi punya maksud buruk. Kan ada orang sedekah tapi punya maksud buruk, buat pendekatan dan lain-lain. Kata sudah dekat barulah ditipu. Penipu kan biasanya baik-baik dulu gitu ya. Baik-baik pas sudah jadi tipu. Jadi bukan dalam maksud buruk gitu. Jadi bendanya itu tidak membawa keburukan dan bukan benda yang buruk gitu ya. Apalagi makanan-makanan sisa dan lain-lain, itu yang diberikan kepada orang lain. Udah begitu punya maksud buruk. Ini jangan sampai, ya, itu. Nah, ini Nabi Sallallahu saja. Bahkan ada ungkapan yang menarik di sini dalam peribahasa, ya, atau ungkapan ya. Saya belum lacak ini apakah hadis atau peribahasa ulama. Dalam kitab ini disebutkan man tasaddaqa binafisin faza binafisin, ya. Man tasaddaqa binafisin faza binafisin. Tapi memang saya belum menemukan, kalau ini hadis belum saya menemukan. Kemungkinan besar ini adalah pepatah, ya, syair. Apa maknanya ini? Man tasaddaqa binafisin faza binafisin. Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang istimewa atau bernilai tinggi, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang juga istimewa. Nah, ini sebuah ungkapan. Nah, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kapan orang mengucapkan selamat kepada kita? Biasanya diawali ketika kita mengucapkan selamat kepadanya. Coba, Assalamualaikum. Otomatis saya mengucapkan selamat, maka saya mendapatkan doa keselamatan. Ya, begitu. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain,
maka ada potensi kita juga mendapatkan balasan kebaikan dari orang itu atau dari orang lain, atau Allah yang menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan untuk kita semua sebagai balasan di dunia. Dan kalau niatnya ikhlas akan didapatkan pula balasan di akhirat. Itu sudah sesuatu yang biasa terjadi di tengah-tengah kita. Maka semakin baik yang kita sedekahkan, maka akan mendapatkan balasan yang lebih baik, insya Allah. Lalu yang terakhir adalah terdapat satu hadis dalam bab ini, ya. Ini hadisnya cerita, jadi ceritanya menarik dan kira-kira bisa kita tiru atau tidak ya? Cerita fakta sahabat Rasul. An Anas radhiyallahu anhu, ya. Dari hadis ini diriwayatkan dari siapa? Anas itu siapa? Anas bin Malik, ya, maksudnya ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Talha. Ada di zaman Rasulullah seorang sahabat namanya Abu Talha. Dalam syarahnya, buka syarahnya ya, biar kita bisa telah juga nama aslinya Abu Talha. Nama asli Abu Talha adalah Zaid bin Sahal. Zaid bin Sahal. Siapa Zaid bin Sahal ini? Zaid bin Sahal ini adalah salah satu Ansor. Jadi kan ketika Rasulullah hijrah, ada yang disebut dengan Muhajirin, ada yang disebut dengan Ansor. Ansor itu siapa? Ansor itu orang. Di sini disebutkan Ansor itu adalah hum auladul Aus wal Kharaj. Ansor itu adalah keturunan suku Aus dan Khazraj, ya, keturunan dari suku Aus dan Khazraj. Nah, disebut dengan Ansor kenapa? Sammubihi linasrihim Nabi bil Madinah, karena mereka menolong Nabi ketika Nabi Muhammad beserta para sahabat Muhajirin ke Madinah. Menolong dalam bahasa Arabnya Nasara Yansur, maka mereka menjadi Ansar, penduduk Madinah yang menolong dakwah Nabi Muhammad SAW yang datang dari kota Makkah, ya, dalam peristiwa hijrah Nabi. Dan sebenarnya mereka adalah keturunan Aus wal Khazraj. Antum pernah baca cerita kisah-kisah bangsa Arab jahiliyah, ya? Pernah dengar ya istilah Aus dan Khazraj? Dua suku yang perang terus, nggak karuan, perang dulu. Tapi salah satu hikmah, ya, dakwahnya Nabi Muhammad SAW, Aus dan Khazraj yang dulunya perang terus, tapi kemudian anak keturunannya justru malah dipersaudarakan. Rasulullah SAW atas izin Allah SWT, ya, dakwah Rasulullah luar biasa. Musuh bebuyutan dari sahabat kali, bahkan disebut dengan Sammu, ya. Sammu disebut mereka sebagai golongan Ansar. Nah, Talhah, ya, ini Abu Talhah, nama aslinya Zaid bin Sahal, adalah salah satu dari kaum Ansar yang terkenal kaya, ya. Dan kekayaannya itu yang membedakannya dengan masyarakat Ansar lainnya. Bisa kayak apa ya, kalau di sini itu apa itu istilahnya, tokoh, ya, tokoh yang punya toko.
Toko yang punya toko, tokonya gede lagi ya, biasanya terkenal, orang yang masuk itu terkenal ya. Bahkan yang dikenal kadang pemiliknya bukan nama tokonya ya. Iya, Sultan Crazy Rich kalau sekarang. Nah, ini namanya Abu Talha ya. Aksarul Ansor bil Madinah malan, karena hartanya itu lebih banyak atau cenderung lebih kaya dibanding yang lainnya. Bin Nakhlin. Nah, dalam hal apa kekayaan di masa itu? Di masa itu orang makin banyak kebunnya, makin luas tanahnya, makin kaya ya. Kayak orang kita dulu ya, tuan tanah tuh ya. Nah, dia ini punya nakhlin, punya kebun kurma. Ya. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayroha. Dan di antara kebun-kebun kurma yang paling dia cintai, dia istimewakan, disebut dengan bayroha. Ini kalau kita buka penjelasannya, bayroha ini bisa, ada ulama yang mengatakan cara bacanya ada 5, ada 8, bahkan ada yang 10. Panjang penjelasannya. Ada yang bacanya bayroha, ada yang bacanya biroha, ada yang bacanya nggak pakai ya, baroha, biroha, ada yang bacanya haknya pendek. Ini banyak cara bacanya karena banyak hadis yang berbeda redaksinya, tapi intinya sama. Wa kana mustaqbalal masjid, keberadaan kebun kurmanya Abu Talha ini posisinya persis berhadapan dengan Masjid Nabawi. Itu yang pernah umroh haji, insyaallah. Siapa yang baru pulang umroh haji ada edisi corona, ada edisi corona. Kalau yang edisi corona saya dengar cerita ya dari sahabat-sahabat. Aduh, edisi corona belum berangkat. Saya dapat gambaran ya dari teman-teman yang baru pulang umroh edisi corona, suasananya beda banget ya sama edisi sebelum corona ya. Sunyi ya, ibadahnya gak berebutan. Jujur itu ada yang pernah sholat di Masjid Nabawi ya, yang sudah pernah umroh haji. Boleh apa-apa, bukan yang langsung sombong-sombongan, bukan ini motivasi biar yang lain bisa semangat. Ada pernah ya? Tahun berapa? 2019 sholatnya di Raudhah nggak? Gimana cara sholat Raudhah? Kita bisa sholat pakai satu kaki, saking rebutannya. Satu saf itu sampai pas sujud itu ada di depan ada di belakang, saking udah nggak karuan itu, saking padatnya. Wah, kalau udah edisi corona malah dijarang-jarang ya, masa bukan rebutan. Kemana gitu ya? Berangkat yang setelah edisi corona gitu ya. Amin. Ya, mudah-mudahan ya kita masih ada yang ngajak saya kan, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, tapi kalau yang sudah masa kekinian kita nggak bisa lihat kebun kurma ya, di depan Masjid Nabawi tidak ada kebun kurma, yang kita lihat malah kuburan, ya kuburan besar dan museum Al-Quran. Nah, di zaman dulu itu di posisi itu ada kebun kurma. Nah, kita baca penjelasannya, di kebun kurma itu orang-orang yang setelah beribadah di Masjid Nabawi untuk menghilangkan kepenatannya dipersilakan untuk masuk oleh Abu Talha untuk istirahat, untuk nyender-nyender, untuk neduh, untuk makan buah-buahan yang ada di kebun itu. Ya. Nah, dan makanya itu adalah kebun yang paling diistimewakan oleh Abu Talha pemiliknya di antara kebun-kebun yang lainnya. Ya. Qala Anas, falamma nazalat bihil ayat, ketika turun ayat Al-Qur'an, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ayat yang tadi yang kita bahas. Qoma Abu Talha, lalu kemudian Abu Talha berdiri nyamperin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah,
Innallaha ta'ala anzala 'alaika, ya telah turun kepada Anda ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, ya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Sesungguhnya di antara harta-harta milikku yang paling aku cintai adalah ini, ya, kebun bayruha. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala arju birraha. Saya pengen sedekahkan inilah, karena inilah yang paling saya istimewakan di antara yang lainnya. Saya mau sedekahkan, saya hanya berharap arju birraha. Karena kata-kata di sini kan lan tanalul birra, maka arju birraha, yang saya harapkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zuhraha 'inda Allah taala. Jadi inilah respon sahabat Nabi. Kalau kita gimana responnya? Wah, sahabat Nabi yang begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat langsung berlomba-lomba untuk mengamalkan. Salah satunya adalah Abu Thalha. Dia adalah orang yang paling kaya di masa itu, ya. Dan yang paling dia cintai, dia istimewakan adalah kebunnya itu, bayroha. Lalu kemudian ia ingin sedekahkan itu yang terbaik, yang paling istimewa. Fadhha ya Rasulullah haitsu arakallah. Ya, jadi istilahnya ini dialog seorang sahabat yang mencintai Rasulullah, mencintai Islam. Minta pendapat ke Rasulullah, bagaimana kalau saya sedekahkan ini yang biasa para jamaah umat Islam pada gedung-gedung di sini, saya sedekahin. Ya, santri. Masya Allah, yang paling saya cintai dari harta saya adalah mobil saya. Saya sedekahkan mobil saya. Bagaimana respon Rasulullah? Bah ini kan wow kalau bahasa kita ya. Wow, ya. Masya Allah kalau bahasanya. Bah, keterkejutan ya, Rasulullah itu cukup terkejut, takjub. Jadi kamal wabil, itu harta yang tidak main-main, itu sangat besar itu. Kalau dinilai diuangkan, wah itu besar sekali. Jadi kamal wabil, itu sangat istimewa itu enggak sembarang kebun, itu kebun yang lain, ya biasa-biasa saja, itu kebun yang istimewa. Kalau dihargai, harganya mahal. Ya, kalau bahasa kita itu, mobilnya apa? Setrika. Nih, lu yakin nih mau nyumbang mobil apa nih? Kalau bahasa kita gitu. Ya. Ya dari kamalun qabilun, sampai pulang dari kamalun qabilun. Maksudnya dia Abu Thalha itu mau mikir ulang lah, biar gak nyesel kan gitu. Waktu saat itu, ma'ulta, saya dengar apa yang kau katakan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Oke. Kalau Anda memang sudah tekad bulat, yakin ingin mensedekahkan kebun kurma yang terbaik itu, sedekahkanlah fil aqrabin. Sedekahkanlah untuk kerabat kamu. Jadi kerabat kamu dulu, ya, diutamakan. Ya, faqala Abu Thalha, af'alu ya Rasulullah. Oke, saya akan langsung laksanakan itu. Faqassamaha Abu Thalha fi aqariha. Lalu kemudian dijuallah, lalu hasilnya dibagi-bagi untuk kerabatnya. Wa bani abdihi, dan anak-anak paman pada Rasul dan umat Islam yang lain. Nah, ya hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini, begitulah respon sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, mensikapi ayat Allah, mensikapi perintah Allah,
sebegitu dahsyatnya. Bagaimana dengan kita? Insyaallah. Ya. Yang paling cintanya apa? Istri saya mau saya sedekahkan. Ya, ya. Baik, mungkin ada kita obrol pada. Jadi mereka banyak beberapa data. Silakan. Masih nyambung nih masalah nafkah keluarga, nafkah. Silakan mungkin. Gimana kan Ustaz? Kalau salah satu gimana? Saya lupa pertanyaan Ustaz. Mungkin pertanyaannya belum sampai aku. Jangan belajar aja. Kan kalau sudah ditalak itu harus kita memberikan nafkah kan sampai Iya. Jadi kita masih boleh memberikan nafkah batin. Oke. Nafkah batin itu maknanya luas ya. Memberikan perhatian itu nafkah batin. Iya kan? Menjaga perasaannya pun nafkah batin. Jadi maknanya luas. Tolong coba dispesifikasikan. Iya. Karena logis. kalau itu ya mungkin lebih spesifik. Ya tidak bisa karena ya, yang memisahkan antara yang memisahkan tidak lagi halal terjadinya hubungan biologis antara suami istri karena proses itu. Ya, maka ada istilahnya begini. Ini istilah orang dulu. Nikahin ulang. Ada orang sudah nikah puluhan tahun, lalu kemudian ribut dulu supaya setelah didamaikan, oke damai, tapi ada istilah nikah ulang. Kenapa ada istilah nikah ulang? Saya coba bertanya kepada guru saya, kenapa perlu ada nikah ulang? Khawatirnya mungkin pernah terjadi dalam keadaan marah atau dalam keadaan tertentu si suami secara spontan mengucapkan kata-kata yang bisa merembet ke perceraian. Lalu kemudian akibat ungkapan itu keluarganya jadi tidak harmonis. Karena bisa saja sudah terjadi perceraian namun tidak disadari, sehingga keluarganya jadi berantem dulu. Maka kalau ada di sini misalkan ribut dulu pagi sampai sore ya, waduh nggak karu-karuan paling. Nah, ada istilah nikah ulang. Mungkin ini ada pernah kesel dan lain-lain. Nah, nikah ulang saja begitu. Nah, biasanya setelah itu keluar keadaannya membaik. Itu tradisi saja. Tapi yang jelas kalau memang sudah jelas perceraiannya tidak boleh ya. Nah, tapi kalau yang lainnya mengunjungi anak, bertemu, saling sama, no problem. Ya hubungannya kepada sesama manusia tidak ada batasannya. Yang membatasi adalah hubungan biologis tadi. Tidak boleh. Karena nafkahnya dua ya. Baik, ada lagi mungkin yang lainnya. Saya batas antara itu mencari Gimana? Ini pertanyaan Dia untuk moderator sebenarnya. Kemarin sekaligus notulen sebenarnya. Moderator plus notulen inget ini. Kemarin mau nanya, ayo ngomong gitu. Baik. Mungkin Tapi di ini ya, di aspek olah itu kan kalau dia ada sering membunuh diri, mulai seperti itu sudah ini proses pembunuhan. Jadi kalau dia udah ditalak, mungkin bukan tiga ya sih pertama itu tetap nggak boleh
istri dari rumah kan gitu maksudnya. Oh, ya, ya. Baik, baik. Baik, jadi begini. Jangan mentang-mentang sudah menceraikan, lalu kemudian melakukan keburukan, menghinakannya, menelantarkannya, atau dalam level yang lebih parah menyiksanya. Jangan hanya karena gara-gara sudah bercerai. Itu maksudnya di situ. Karena memang ada banyak yang kita temukan ketika masih suami istri terlihat baik-baik saja, tapi ketika sudah bercerai melakukan kezaliman, ya versi sinetron lah gitu ya. Malah jadi musuhan, bahkan usahanya dibakar. Ya memang faktanya di dunia nyata memang demikian. Ya, ada yang menjadi musuh bebuyutan karena terjadinya perceraian. Maksudnya adalah kalau memang istri yang diceraikan itu belum punya rumah, jangan kemudian diusir dari rumah. Begitu. Kalau iya orang tuanya masih ada, masih bisa, kemudian dia nginep di rumah orang tuanya, aman. Kalau untuk menghindari fitnah, bagaimana sudah bercerai, tapi ya bisa ditaruh di kontrakan atau di apartemen atau di mana gitu kalau mampu ya, atau dibikinin rumah. Oke lah kita cerai, saya bikinin rumah kamu. Artinya memang perceraian itu baik-baik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, artinya tidak lagi ribut terus dan menimbulkan kebaikan, tidak kemudian justru mendatangkan keburukan. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu tujuannya semua baik. Jadi jangan sampai perceraian yang sudah dihalalkan oleh Allah ini melahirkan keburukan, gitu saja. Melahirkan permusuhan, melahirkan sesuatu yang tidak diharapkan, menelantarkan anak, menelantarkan istri, seterusnya. Ya termasuk juga misalkan yang punya rumah istrinya. Cerai sama suaminya, ini rumah gua nih, keluar sama aja sebenarnya, jangan gitu-gitu juga, ya. Jangan mentang-mentang udah cerai, suaminya diusir dari rumah, tinggal di kolong jembatan, gitu kan sebenarnya. Artinya kita berikan dia kesempatan untuk bisa mempersiapkan diri sebelum kemudian keluar dari rumah itu bisa. Nanti kalau misalkan dalam rumah tangga itu dia punya 2 aset rumah gitu ya, nah untuk istri pertama, istri kedua, untuk menghindari fitnah ketika sudah menjadi talak 3 itu, salah satunya bisa untuk menempati 2 rumah itu masing-masing. Itu lebih baik gitu ya? Itu lebih baik karena kalau sudah talak 3 prosesnya panjang, talak baik. Kalau masih talak pertama, talak kedua itu tinggal rujuk, selesai, menunggu masa iddah, terus selesai, hanya menunggu masa iddah saja. Tapi kalau misalkan enggak juga ya sebenarnya, nggak nunggu masa iddah. Nunggu masa iddah itu kalau mau nikah dengan yang lain ya, nikah dengan yang lain. Tapi kalau talak baik itu kan prosesnya panjang. Yang diceraikan itu harus menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu laki-laki lain itu menceraikan dia, baru kemudian bisa rujuk. Itu prosesnya panjang, tidak mungkin tinggalnya serumah, nanti malah bahaya. Yang ada muncul asmara kembali, ingin rujuk, tapi sudah talak baik, kan repot urusannya. Kalau masih talak pertama sih, masih tinggal serumah, bayangin sebaliknya enak. Iya, baik aja masih talak pertama. Kalau talak 1 masih ini ya, masih bisa semua pagi gitu ya. Ya, tapi yang jelas harus balik dulu. Sekalipun tinggal serumah kan tidak boleh berhubungan badan. Begitu maksudnya. Ya lebih baik ya di luar. Udah cerai kok tinggalnya serumah, malah ambil fitnah lagi gitu. Tapi
Maksudnya adalah jangan langsung lah gitu, jangan langsung diusir dari rumah. Gitu Ustaz. Ada prosesnya, atau dititipkan ke pamannya, atau ke keluarganya, atau ke iparnya, atau bagaimana. Jangan langsung ditelantarkan sedemikian rupa, karena nanti akan membawa keburukan untuk kedepannya. Itu sih baiknya. Karena kalau masih talak 1, talak 2, prosedur kembalinya lebih mudah. Kalau talak bain rasanya panjang, gak cukup sebulan 2 bulan, bisa setahun 2 tahun. Ya. Tapi kalau talak 1, 2 itu bisa kembali dalam beberapa waktu saja. Yang penting ada proses nikah ulang atau rujuknya itu harus benar-benar ada benar gitu. Ya, kalau orang sekarang kan gampang sekali cerai malah jadi berita, popularitas, kacau juga ya. Ya, oke ya. Jadi untuk proses rujuknya itu harus dengan nikah ulang lagi atau cukup dengan saya kembali rujuk dengan kamu atau tapi yang ada proses ulang lagi? Baik. Nah, di negeri kita pernikahan atau perceraian itu harus tercatat, terbukti, dan biasanya ada disebut dengan akta cerai. Jadi tidak hanya akta nikah, tapi ada akta cerai. Akta cerai itulah yang membuat atau yang menjadi bukti perceraian itu sah. Nah, karena sudah tercatat statusnya di negeri ini dia sebagai janda, maka kalau ingin kembali rujuk, ingin kembali kepada suaminya, maka data itu harus dihapuskan. Kan tadinya status nikah, karena sudah akta cerai, status apa di KTP ada janda? Cerai hidup ya, cerai hidup. Nah, itu kan sudah jadi basis data. Maka untuk bisa kembali datanya berubah menikah, maka ada proses yang harus dia tempuh. Begitu. Ya, ini yang disebut dengan legalitas. Sehingga jangan sampai sembarangan untuk cerai-cerai begitu. Karena memang menjadi data seumur hidup begitu. Jadi ada proses. Nyambung lagi terjadi. Kalau misalkan putusan hakim itu sudah menunjukkan level talaknya belum? Kalau misalkan hakim sudah memutuskan cerai, apa itu masuk ke talak 3 jatuhnya? Atau talak 1 juga putusan hakim juga memutuskan cerai juga? Iya. Kalau sampai persidangan gitu. Jadi terjadinya proses persidangan biasanya karena ada polemik. Misalkan ada salah satu pihak yang tidak ingin bercerai. Ya, misalkan suaminya ingin bercerai tapi istrinya tidak mau, atau istrinya ingin bercerai tapi suaminya tidak mau. Lalu kemudian posisi pengadilan agama dalam hal hakim untuk menjadi penengah. Bahasa pertamanya adalah mediasi. Kalau bisa jangan cerai, gitu. Tapi kalau kemudian sudah sidang pertama kedua tidak ada jalan temunya, baru kemudian diketuk palu. Nah, ketuk palu itu pertanda terjadinya perceraian. Kalau memang belum pernah bercerai sebelumnya, maka disebut dengan talak 1. Kalau sudah pernah sebelumnya disebut dengan talak 2. Kalau sudah pernah 2 kali disebut talak 3. Itu begitu. Sekali itu si suami belum bercerai. Kalau yang contoh tadi kan yang istrinya tidak cerai, suaminya tak mau mempertahankan. Tapi pengadilan agama memutuskan mereka cerai. Padahal si suami tidak pernah ngomong itu, lu bertalak, lu tidak pernah. Iya. Itu yang disebut dengan khulu. Dalam fikih disebut dengan khulu, ugat cerai. Karena memang suami tidak mau menceraikan, maka si istri minta keadilan melalui hakim. Putusan hakim itu kalau sudah melihat bukti, saksi dan seterusnya yang memberatkan seorang suami atau yang bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh si istri, mungkin suaminya tidak menafkahi atau mungkin suaminya itu melakukan sesuatu yang sudah fatal dan lain-lain, sehingga tidak bisa lagi dilanjutkan hubungan
suami istrinya, maka hakim memutuskan. Kalau hakim sudah memutuskan, suami mau terima atau tidak, sudah jadi keputusan. Nanti setelah itu baru keluar kata cerai. Gitu. Tapi kalau sebelumnya belum pernah cerai, ini namanya salah satu. Kalau sebelumnya sudah pernah, alhamdulillah dan seterusnya. Gitu. Apa ngomongin cerai? Takutnya ada kasus-kasus seperti ini kan? Dan kita bawa nafkah. Ini seru gini kayak kayaknya mau dua jadi. Baik. Tapi sekarang jangan langsung ke pengadilan agama, jangan langsung ke pengadilan. Karena kalau sudah masuk ke pengadilan agama memang panjang prosedurnya. Lewat KUA di KUA itu biasanya ada mediator. Kalau bahasa kerennya arbitrase ya, perdamaian. Didamaikan. Kalau kemudian di KUA sudah mentok, kagak masih ribut-ribut juga, baru kemudian KUA membuat rekomendasi. Nanti ada dikasih amplop coklat isinya rekomendasi untuk diserahkan ke pengadilan agama. Isinya adalah persaksian dari pihak KUA bahwa keluarga ini memang sepertinya sudah tidak bisa dinamaikan dan melanjutkan di tingkat pengadilan. Jadi KUA posisinya untuk perdamaian. Dalam kehidupan sehari-hari kalau terkait dengan cerai kita dalam kehidupan rumah itu, apakah perlu kita dalam suatu proses, apakah kita melihat bahwa ada di sebelumnya ini orang ini adalah suaminya si A, lalu kemudian pindah tempat, lalu dia menempati rumah itu lagi, suami beda lagi gitu loh. Nah itu apakah kita perlu meminta cerai itu? Itu fungsi hati. Dulu kan? Mungkin ya ngeliat, kok suaminya ganti gitu ya. Baik, mungkin yang kita lihat adalah bukan surat cerainya, tapi yang kita lihat buku nikahnya saja. Tapi nikahnya dalam sini kan? Hah? Nah, keduanya sih. Nikah siri, ya memang nikah siri itu polemik ya. Nikah siri itu polemik sebenarnya. Nah, siri versi siapa dulu? Nikah siri versi Islam, versi fikih adalah nikah sembunyi-sembunyi, ibarat antum nikah cuma berdua yang tahu pohonan doang. Itu namanya nikah siri, itu versi fikih, haram hukumnya, tanpa saksi gitu. Nah, nikah siri versi Indonesia adalah nikahnya sah, ada saksi, ada mahar, ya ada wali, tapi tidak tercatat di dalam KUA. Maka saya tidak pas kalau namanya nikah siri, sebut saja nikah ilegal, ya nikah ilegal. Karena kalau nikah siri versi fikih yaitu tadi nikahnya nggak ada saksi, nggak ada apa, tapi ngakunya sudah nikah. Karena siri itu kita sembunyi-sembunyi, haram. Tapi kalau nikah siri versi orang Indonesia halal, cuma punya dampak yang buruk, tidak baik untuk masa depan mereka, suami istri dan juga anak-anaknya, akan berdampak buruk. Anak-anaknya nanti nggak bisa sekolah, karena sekolah itu harus bawa akte kelahiran. Akte kelahiran tidak akan keluar kalau tidak ada akte nikah. Begitu. Si istri kalau tiba-tiba diceraikan oleh si suaminya, nggak bisa nuntut apa-apa, karena tidak ada bukti bahwa dia pernah menikah. Maka di tahun sekitar tahun 2007 atau 2009 saya lupa, sempat mencuat sebuah aturan diusulkan bahwa nikah siri itu haram. Ya, ada fatwa, tapi saya tidak tahu kemudian fatwa ini dikeluarkan atau tidak. Karena punya dampak buruk. Sesuatu yang buruk adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan syariat Islam, maka punya potensi untuk dilakukan. Begitu ya, bahaya nikah siri itu. Maka susah kita akan melacaknya. Sudah nikah, nikah siri, laptop, melacaknya repot. Udah dilegalkan saja, datang ke KUA nikah lagi, tidak bisa. Ya, bisa nikah lagi untuk legalitas. Sama perceraian juga begitu.
harus diurus. Kenapa? Kasihan si istri nanti, si mantan istri. Dia nggak bakal bisa nikah selamanya. Nggak bakal bisa selamanya dia nikah. Dia mau nikah, terus kemudian ingin dicatat di buku nikah, nggak bisa karena di basis data masih statusnya istri orang. Itu berbuat zolim sebenarnya. Kalau memang cerai urus sampai akte perceraian sehingga si mantan istri bisa menikah dengan yang lain. Kasihan. Zolim itu dosa, itu suami yang gak mau ngurusin akte cerai dosa. Ya, begitu. Itu termasuk ayat sini betul-betul. Termasuk ayat yang tadi. Menelantarkan istri yang sudah diceraikan, gak mau diurus akte cerainya, biarin susah-susah loh nikah sama orang lain susah. Baik, saya kira kita cukupkan dulu. Iya. Langsung. Ini kalau dilanjut panjang nih. Iya. Pak Suki mau itu airnya takut keburu dingin gitu. Siap kocek. Ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan pada pagi ini sekaligus sederhana, mudah-mudahan ya mudah-mudahan ada manfaat dan berkah, dan semoga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah yang tadi sudah kita bahas bisa memotivasi kita khususnya dalam hal sedekah untuk mensedekahkan yang terbaik sehingga kita pun akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk penyelenggaraan kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.